Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu lagi di malam hari ini di channel Cerita Misteri. Kali ini saya sedang bersama narasumber yang katanya beliau mempunyai cerita mistis, pernah diganggu atau beliau pernah mengalami yang lebih mungkin. Tetap saksikan cerita misteri dan jangan kemana-mana, pantengin terus channel Zona Misteri. Oke Pak, dengan Bapak siapa? Ya, dengan Bapak Agus. Bapak Agus, pekerjaan sehari-hari sebagai apa? Saya sebagai ya apa aja lah ya dikerjain gitu, yang penting dapat penghasilan lah gitu. Dan katanya Bapak Agus mempunyai pengalaman seputar metafisika atau mistis ya? Iya, iya. Itu kejadiannya di daerah mana? Saya nggak apa-apa sambil merokok ya. Nggak apa-apa, bebas. Soalnya saya suka kalau ngomong begini suka grogi kalau nggak sambil merokok. Oke. Nah, itu kejadiannya waktu sekitar saya berumur 12 tahunan lah, Di daerah di Kalimantan. Kalimantan. Iya. Jadi ceritanya itu waktu transmigrasi di Kalimantan Selatan, tepatnya di namanya itunya Pelehari ya. Itu jadi hutan yang di apa namanya, dibikin perumahan buat orang yang transmigrasi gitu ya. Itu kejadiannya saya juga aneh, tapi apa yang saya alami itu bener-bener apa ya, katanya kan kalau bulan puasa itu tidak ada, itu ya ada emang. Nah, waktu itu saya kan bertiga ya sama bapak saya sama ibu saya. Nah, pas itu kebetulan bapak saya lagi istilahnya apa ya, lagi mengunjungi anaknya yang berada di Kalimantan Timur ya. Posisi saya waktu itu di Kalimantan Selatan. Nah, pas ditinggal itu tinggal saya dan ibu saya berdua. Itu posisi transmigrasi itu bukan seperti yang sekarang di sini ya ramai gitu. Kalau di sana kan bekas hutan yang ditebangin itu ya, yang baru lah gitu, baru setahun 2 tahun kayaknya, masih angker lah. Nah, itu pas kejadiannya pas malam sekitar jam 1-an lah, saya cuma berdua sepi. Itu di dapur itu posisi kamar dan dapur itu sangat berdekatan sekali ya. Jadi walaupun ada suara apapun itu pasti kedengar. Terus posisinya juga bukan tembok seperti di sini ya, itu papan gitu, dihalangi dengan papan. Itu di dapur itu kejadiannya seperti orang memasak, ada yang memasak. Oh, seperti yang Iya, berisik lah kayak gitu ya. iya. Itu terdengarnya sangat jelas. Jadi ada yang menggoreng. Setelah itu ada yang gimana sih,
orang nyambel gitu ya, Ulak. ngulek gitu, ngulek. Sudah itu kedengarannya suara piring makan gitu ya. Nah sudah itu mungkin si makhluk astralnya itu mungkin habis makan itu mungkin jin Islam ya lagi sahur ya mungkin. Nah habis itu dicuci gimana sih, suara air, cuci piring, diberesin lagi gitu. Itu saya sampai keringat dingin ya, saya sampai kerudung sarung gitu. Terus saya juga posisi belum tidur waktu itu. Saya bangunkan ibu saya kirain ibu saya udah tidur, dan ternyata ibu saya pun mendengar gitu, ternyata belum tidur. Saya bangunkan, bu dengar nggak suara itu di dapur? Ibu saya cuma bilang, berisik, jangan udah biarin aja gitu ya. Nah setelah itu setelah paginya itu saya cek ke dapur, itu posisi masih sedia kala gitu, masih rapi. Iya masih rapi gitu ya. Emang di belakang rumah saya itu makam besar gitu ya, makam umum gitu ya. Ada pokoknya sangat angker ya. Belakang rumah itu makam umum, sekitar berjarak berapa meter? Ya paling 50 meteran. 50 meter. Iya. Pokoknya cukup dekat dengan rumah ya. Iya dekat dengan rumah. Terus rumahnya pun nggak kayak di sini ya, sangat berdempetan gitu. Itu posisi di sana itu kita ke tetangga sangat jauh. Ya, jadi gimana ya? Nggak susah kalau ada apa-apa itu susah untuk ininya gitu, berkomunikasi dengan tetangga gitu. Tolong Iya jauh. Begitu kira-kira ceritanya. Selain kejadian di dalam rumah, pernah mengalami gangguan di luar rumah atau di mana, misalnya di kebun, tengah perjalanan, pernah atau tidak? Itu kalau saya nggak mengalami, hanya pas waktu Ramadan itu ya, bulan puasa itu. Cuman kalau yang orang tua saya sendiri itu sering mengalami ya kondisinya, tapi bukan di rumah, pas lagi habis ada acara atau kumpulan gitu, pas pulang itu ya sering digangguin gitu sama makhluk seperti itu. Sosoknya? Jadi bukan sosok, suara gitu aja. Seperti orang ketawa gitu, terus ngetawain gimana sih, tapi orang tua saya bercerita dia nggak direspon gitu lah, biasa aja gitu. Jadi kira-kira kejadian memang sangat angker Ya sana. betul. Tapi yang mengalami itu semua kan bapak sama ibunya. Iya. Kalau bapaknya abang pernah tidak? Ya itu yang saya ceritakan tadi, ada suara-suara itu kalau malam-malam Malam. gitu ya. Kalau melewati jalan kan sepi, sangat sepi gitu ya. Posisi di trans gimana sih? Selama di Kalimantan, pernah mengalami gangguan berapa kali atau berapa banyak? Kalau yang saya alami di transmigrasi yang baru itu ya cuma itu 1 kali ya. Terus sebelumnya itu emang pernah ada juga kejadian di Kalimantan Timur, cuman saya nggak pernah melihat penampakan secara langsung, hanya mendengar suara-suara gitu ya. Ada yang ngetok pintu malam gitu, terus ucapin assalamualaikum. Saya juga aneh gitu, ucap kok kalau makhluk astral bisa ngucapin assalamualaikum gitu. Pas dibuka nggak ada, cuma mendengar suara-suara aja. Tapi malam-malam itu?
Ya nggak mungkin kalau siang Pak. Oh iya jelas lah. Bapak ada aja. Selain di Kalimantan, pernah mengalami hal mistis di tempat lain apa di mana gitu? Selain di Kalimantan. Iya. Ya ada sih sebagian itu, cuman kalau diceritain sekarang ya mendingan nanti aja gitulah. Oh di Di, next la- episode. di lain waktu Oh, gitu. pokoknya di next episode kayak Iya. gitu. Ada beberapa sih yang mesti diceritain, cuman masih harus diingat-ingat lagi. Oke. Mungkin itu saja ya Ya, yang bisa diceritakan oleh Bapak Agus. Oke guys, jangan sampai ketakutan menguasai pikiran Anda. Tetap saksikan cerita misteri setiap malam hanya di Cerita Misteri. Oke Bapak Agus, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah. ya pesan-pesan saya untuk para penonton semuanya, jangan takut sama hal yang begitu, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita lebih mulia daripada yang lainnya. Begitu saja. Oke, saya Eki dan Bapak Agus mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.